Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hobi Gadget. Nah, jadi di video kali ini saya akan unboxing sebuah smartwatch dari Samsung, yaitu adalah Samsung Galaxy Watch 5 yang serinya itu yang bukan serinya ya, jadi ukurannya itu yang 40 mm. Ya, udah nggak usah lama-lama, kita langsung unboxing aja smartwatch ini. Oke, ikuti terus video ini. Nah, sekarang kita langsung aja buka dulu dusnya. Untuk bentuknya, dusnya seperti ini. Kalau nggak salah, mulai dari Galaxy Watch 3 itu dusnya udah mulai memanjang seperti ini. Terakhir yang saya unboxing itu adalah Galaxy Watch yang versi 46 mm. Dan dusnya masih bentuk kotak. Dan Galaxy Watch 2 juga kalau nggak salah masih kotak juga ya. Dan sekarang semua itu dibuat simple kayak gini. Jadi nggak makan banyak tempat kalau dusnya disimpan di lemari. Di bagian depan ini terlihat ada gambar sebuah Galaxy Watch 5 dengan di atasnya itu tulisan Galaxy Watch 5 dan di bawahnya ada tulisan Samsung. Lanjut, di bagian samping sebelah kiri terdapat lagi tulisan, tapi kali ini disambungin. Tulisannya itu Samsung Galaxy Watch 5. Nah, kalau di bagian sebelah kanan itu polos, nggak ada apa-apa, cuma ada tulisan dikit aja di bawahnya. Itu ukuran jamnya 40 mm. Lanjut, di bagian belakang ada tulisan segala macamnya yang kalian bisa baca aja, serta nggak ketinggalan ada serial numbernya juga dan pokoknya segala macamnya lah ya. Tapi ini kok ada stiker love gitu ya, ngapain gitu dikasih stiker yang kayak gini. Terus lanjut, sekarang langsung aja kita buka boxnya. Untuk kelengkapannya sendiri ada charger, tentunya nggak pakai kepala charger yang harus kita beli lagi sendiri atau bisa kita colokin ke komputer. Dan lain-lainnya juga ada di bagian atas tutupnya ini ya. Jadi kita dapat pada saat pembelian itu adalah buku panduan, garansi, kabel magnetic charger yang ujungnya Type-C serta unitnya sudah pasti. Lanjut ke bagian desain. Kelebihan Samsung Galaxy Watch 5 ini yang pertama ada di bagian desainnya menurut saya. Untuk bezelnya memakai material aluminium, bahkan katanya bodinya pada smartwatch ini diklaim lebih kuat kalau dibandingin dengan generasi sebelumnya. Ya tentunya harus ada peningkatan, karena kalau nggak ada peningkatan ya jadinya sama aja sebetulnya ya. Lalu, pada bagian strapnya ini kerasa cukup mewah, walaupun dibalut dengan full karet, tapi ini kerasa karetnya itu halus banget. Walaupun dengan warna yang seperti ini pastinya bakal gampang banget kotor. Jadi kalau misalkan kalian yang nggak mau ribet, jangan pilih warna-warna yang cerah seperti ini. Lebih baik ke warna-warna yang gelap untuk strapnya itu. Oh iya, nggak ketinggalan di bagian sebelah kanan ini terdapat dua buah tombol serta lubang mikrofon di bagian tengahnya. Yang paling atas itu tombol power. Dan kalau ditekan lama bakal keluar aplikasi Bixby buat mempermudah hidup kita. Tinggal ngomong aja nanti sama Bixby diturutin mau kita itu apa ya. Selain itu juga tombol di bagian atas ini berfungsi buat sensor ECG. Untuk tombol yang bagian bawah ini jujur saya belum begitu paham. Selain tombol back ini fungsinya apa lagi? Apa memang cuman tombol back aja? Karena buat buka aplikasi kita tinggal swipe up aja ke atas dan aplikasinya itu bakal muncul. Selanjutnya untuk bagian layarnya, Samsung Galaxy Watch 5 ini menggunakan panel AMOLED berukuran 1,2 inch beresolusi 396 x 396 dan memiliki dimensinya itu 39,3 x 40,4 x 9,8 mm. Serta untuk beratnya ini ringan banget, 28,7 gram. Nah, ketinggalan buat pelindungan layarnya Samsung Galaxy Watch 5 ini udah pakai sapphire kristal yang harusnya tahan dari baret. Untuk performanya sendiri, Samsung Galaxy Watch 5 ini menggunakan chipset Exynos W920 yang menghadirkan performa yang cukup kencang, katanya lagi-lagi ya. Lalu dipadukan dengan RAM berkapasitas 1,5 GB dengan media penyimpanannya itu sebesar 16 GB. Ini udah cukup banget untuk sebuah smartwatch ya, karena kita nggak akan nyimpan terlalu banyak, melainkan lebih banyaknya seharusnya aplikasi. Yang lainnya itu bisa lebih sinkronasi dengan handphone. Kalau misalkan kita dengerin lagu juga kan paling untuk jamnya ini kita buat kontrolnya aja, selebihnya nggak akan nyimpen data ya. Jadi udah cukup 16 GB itu. Lanjut di bagian fitur, untuk Galaxy Watch 5 ini menggunakan Android Wear OS, yang dimana untuk OS Tizen buatan Samsungnya itu udah ditinggalin. Dan terakhir dipakai kalau nggak salah di Samsung Galaxy Watch 3. Dan kelihatan banget optimalisasinya tuh sekarang jauh lebih keren dan jauh dari kata nge-lag.
Karena sepengalaman saya yang terakhir pakai Galaxy Watch yang generasi awal itu, kalau udah banyak notif dan mau balas WA dari jam kerasa banget nge-lag-nya. Selain itu untuk watch face-nya sendiri juga sekarang jauh lebih kece-kece. Selain itu fitur yang nggak ketinggalan keren juga adanya rotating bezel ya, walaupun rotating bezelnya itu virtual, nggak ada ringnya. Jadi yang terakhir itu rotating bezel adanya itu di Galaxy Watch 4 yang klasik kalau nggak salah. Terus juga yang saya punya kebetulan masih ada rotating bezelnya. Kalau sekarang lebih ke arah virtual aja. Fitur lain yang juga terdapat di Samsung Galaxy Watch 5 ini adalah dibekali sejumlah fitur yang canggih-canggih juga. Khususnya untuk kita yang hobi berolahraga atau kita yang senang banget dengan kesehatan ya. Jadi memantau kesehatan itulah. Mulai dari Samsung Bioactive, terus itu tuh di dalamnya itu meliputi optical heart rate untuk detak jantung, electrical heart signal untuk kadar oksigen dalam darah, dan bioelectrical impedance analysis untuk tingkat stres. Lalu ada temperatur sensor, barometer, accelerometer, gyro sensor, light sensor, hingga geometric sensor. Nah, untuk gunain fitur ECG dan blood pressure-nya sendiri kita harus download dulu aplikasinya dan sinkronasi dengan handphone tentunya. Untuk ECG-nya sendiri kita tinggal simpen jari telunjuk kita di atas tombol yang bagian atas ya, seperti ini, dan nunggu kurang lebih 25 detik sampai keluar hasilnya. Sedangkan untuk blood pressure, kita diminta untuk kalibrasi pakai alat tensimeter, supaya hasilnya itu jauh lebih akurat. Ini jadi poin penting kalau kita punya smartwatch ini dan mau pakai semua fiturnya. Kalau misalkan kalian nggak punya alat tensi, bisa juga pergi ke klinik atau di apotek-apotek juga ada sekarang yang punya tensi-tensi kayak gitu. Tinggal kalian ikut aja terus kalibrasi deh ini ke jam ya. Mantap banget tentunya. Sementara itu untuk fitur lainnya yang didukung juga di smartwatch ini yang di luar olahraga. Ada juga panduan berupa GPS, turn-by-turn navigation, dan trackback dalam membantu menemukan jalan tentunya ya. Jadi berhubungan dengan jalan, kalau misalkan kita tersesat, ya kita bisa nyari jalannya pakai jam tangan ini. Cuman yang nggak tahu kalau di tengah hutan gimana nyarinya, ya nggak ada sinyal dan segala macamnya. Oke, kita lanjut aja. Nah, untuk daya tahan baterainya sendiri, Samsung Galaxy Watch ini kapasitas baterainya itu 284. Ya lumayan untuk pemakaian saya kurang lebih, bukan saya sih ya sebetulnya yang pakai. Istri saya pakai itu kurang lebih bertahan 2 hari. Nah, untuk sistem pengisiannya sendiri ini dibekali fast charging tentunya ya di magnetic kabelnya itu. Yang kalau dari 15% sampai ke 45% itu ngisi cuman 30 menit aja. Oke teman-teman, jadi paling segitu dulu aja unboxing sekaligus review sedikit mengenai Samsung Galaxy Watch 5 ini. Jadi kesimpulannya menurut saya jam tangan ini cocok banget buat kalian yang seneng olahraga, mungkin terus juga sangat-sangat memperhatikan kesehatan kalian. Ini udah banyak banget fitur yang dibawanya. Dengan harga 3.500.000 menurut saya ini worth it untuk dibeli. Tapi sangat tidak worth it kalau kalian upgrade dari Galaxy Watch 4 karena perbedaannya itu sangat-sangat sedikit, nggak banyak sama sekali. Jadi mending tahan dulu aja, atau kalau misalkan mau upgrade boleh ke yang seri Pro-nya aja sekalian. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya jelasin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.